dari Natal pertama ya, Natal pertama sebenarnya sudah seringkali Natal kan begitu ya. Natal itu bukan berarti harus perayaannya, tapi Natal itu bagaimana bertemu dengan Tuhan. Natal itu bagaimana Allah turun dari surga ke dalam dunia dalam pribadi Tuhan Yesus, dan bagaimana Ia menyatakan diri kepada kita, dan bagaimana kita menyambutnya dalam hidup kita, dalam hati kita. Terjadi pertemuan antara Tuhan dengan kita. Itulah Natal yang sesungguhnya. Makanya saya nggak suka perayaan Natal ini nggak terlalu begitu ya. Tapi lebih suka saya dengan pakai kata ibadah Natal atau kebaktian Natal. Tapi yang lain nggak masalah. Tapi saya mengingat ada Mama Dewi hari ini ya. Dulu kita buat Natal di rumah kota, satu-satunya orang bertobat Ibu ini, kan begitu ya. Ya mungkin ada orang lain yang bisa melihat kata Bapak John, kan begitu ya tadi ya. Lewat doanya saya ikuti doa itu, tapi hambanya Bapak John belum pernah melihat katanya orang yang bertobat lewat Natal. Tapi ini ada saudara kita Mama Dewi. Saya mengingat itu beberapa tahun yang lalu kita membuat KKR Natal di mana? Di rumah kota. Iya, saya ingat khotbah saya di sana, dan Mama Dewi telepon saya waktu itu. Saya ada mungkin di Jakarta atau di mana saya nggak tahu. Waktu itu saya ingat itu dia telepon, kapan mulai ibadah minggu, jam berapa ibadah minggu di Kuala. Aku mau datang. Itu waktu itu. Ingat dulu Kak Mama Dewi. Ingat dulu kakak tadi batasi karena berbadudai kayak Nina. Iya, malam mau ateku amin nabi mati aku. Sebab kau jumpa aku ras juru selamat dai. Itu yang dikatakan Mama Dewi waktu itu. Jadi memang ya, satu pun jiwa yang bertobat bagaimana? Iya, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Jadi waktu itu memang ya, dalam hati ini memang terus terang, udah selesailah bagian kami memberitakan Injil untuk di rumah kota. Tapi karena kami berdoa, bikinlah sekali lagi Bu, ini permintaan Mama Dewi. Iya, buatlah sekali lagi di rumah kota itu, supaya satu pun orang yang bertobat. Gak apa-apa, jadilah, itu yang dikatakan. Jadi saya bersyukur akan hal itu. Kalau orang yang dari kampung itu yang meminta dibuat di sana, kami buat tanggal 7 waktu itu. Kita sepakati tanggal 7, tapi karena ada sesuatu, ada Natal juga di sana, maka kita mundur ke tanggal 12 di hari Jumat. Jadi mari Bapak Ibu, mari dukung Natal ini, mari doakan, mari hadir yang bisa hadir, dukung, dan mari berikan mobil yang ada mobilnya. Kan begitu ya, kita nggak charter mobil kali ini untuk ke sana, tapi yang punya mobil siapkan mobilnya supaya bisa kita numpang dengan mobil itu. Berapa nanti yang cukup berarti segitu. Iya, baik, mobil itu mobil kita bersama. Ya, oke, begini. Ya, aku tahu ibu-ibu lah yang hidup mereka. Tapi inilah memang yang ada dalam hati saya. Ya, karena kalau kita punya Allah yang satu, maka harta yang milik itu milik kita bersama. Jadi lagi berdudukan kaplo kok merah, gitu ya. Baik, terima kasih. Mari kita belajar firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mau melihat di sini tokoh di dalam cerita ini. Yuk, mari kita lihat siapakah tokohnya. Mungkin sebelum masuk tadi Bapak Ibu sudah baca ini. Sudah kamu baca? Ada yang sudah membacanya ini di kertas ini? Hari ini? Hari ini udah ada yang membaca? Jujur ya, ada yang belum mungkin, tapi sudah pernah baca di Alkitab dalam momen yang berbeda. Iya. Ada beberapa tokoh di sini. Berapa tokohnya? Ada Maria sini? Ada Maria di situ? Ya. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Jelas ya. Matius jelas mencatat ini. Berarti memang dia pernah lahir. Kamu percaya Alkitab? Firman Allah yang
katakan kepada anak-anak, Alkitab ini adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Tapi Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup, berarti berkuasa. Hidup, berkuasa, punya makna, punya arti. Ini ada mempengaruhi. Orang hidup yang bisa mempengaruhi, orang mati tidak bisa mempengaruhi. Yang hidup itu bisa mempengaruhi. Maka firman ini bisa mempengaruhi kita. Sehingga kita berani. Firman Allah seperti pedang bermata dua, berpengaruh, mempengaruhi kita, berbicara. Firman ini berbicara. Jadi kalau misalnya dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, jelas Matius menuliskan itu seperti berikut. Ini kenyataan yang benar, bukan dongeng, bukan fiktif, tapi adalah kisah yang nyata. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu ada di dalam sejarah, bukan disejarahkan. Dia ada di dalam sejarah, bukan disejarahkan. Tapi ketika sejarah itu dia ada di situ. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, posisinya di sini Maria dan Yusuf bertunangan. Kamu pernah tunangan? Belum memang. Apa belum tunangan? Iya. Orang yang sudah menikah ini kan pernah tunangan ya. Kalau orang karo itu dia bahkan belum selamar atau menghuni orang langkat ini, disitulah sebenarnya ada tunangan itu. Ada ikatan, ada janji. Nanti kalau ngelok apa bahasa Indonesia-nya? Ingkar janji. Ingkar janji, pihak mempelai, calon mempelai pria, maka dia akan membayar 2 kali lipat. Seandainya calon mempelai perempuan yang ingkar janji, dia membayar 2 kali lipat. Tapi kalau mempelai pria itu yang ingkar janji, acara tetap diberlangsungkan. Ini ikatannya, ini perjanjiannya. Orang karo begitu, tapi orang yang lain nggak tahu, ada juga yang berbeda, kan begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mereka ini bertunangan, budaya mereka budaya Yahudi. Jadi kalau mereka sudah bertunangan ini, mereka sudah sah. Sekalipun mereka belum sah menjadi suami istri, tapi ikatan itu sudah ada. Begitu. Gak usah ingat lagi cerita tunangan kalian dulu ya. Sekarang fokus ke sini dulu. Jadi kan duka sama tuh. Gua berapa tunangan, duka kalian kan? Iya. Baik, kita balik lihat lanjutkan. Jadi budaya Yahudi, Maria dan Yusuf itu bertunangan, mereka sudah punya ikatan. Dan kalau mereka tidak jadi menikah, ini akan mempermalukan pasangannya, akan mempermalukan keluarga besar, dan ada juga risiko-risiko yang harus terjadi dan dampaknya akan terjadi pada kedua belah pasangan itu. Nah, ini yang terjadi. Makanya ketika waktu itu Yusuf statusnya bertunangan dengan Maria, Yusuf sudah tahu kalau Maria itu sedang mengandung, karena Tuhan berbicara kepadanya lewat malaikat Tuhan. Apa katanya? Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf anak Daud. Jelas Tuhan berbicara kepada
Yusuf bukan marga tarikan, tapi Yusuf anak Daud. Itu mengingatkan Yusuf itu adalah keturunan Daud. Orang Yahudi itu memahami bahwa juru selamat itu akan datang dari tunasnya Daud, dari keturunan Daud. Mesias itu datang dari keturunan Daud. Jadi jelas Allah berbicara kepada Yusuf itu apa yang akan terjadi, seperti apa yang Tuhan mau perbuat, bahwa Allah akan menurunkan malaikat, akan menurunkan raja damai itu, juru selamat itu, Bapa yang kekal, namanya itu banyak. Karena kalau tadi saudara lihat dalam khotbah tadi, dengarkan itu, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan penasehat ajaib, Bapa kekal, Raja damai. Banyak nama yang diberikan kepadanya. Anak yang lahir itu, dan kepada orang-orang yang khusus dia berbicara. Kepada Yusuf apa tujuannya itu? Kenapa Maria itu mengandung? Kenapa Maria dipakai oleh Tuhan? Kenapa dia itu, karena bukan kebetulan Maria itu bertunangan dengan Yusuf, akan menikah dengan Yusuf. Yusuf itu adalah keturunan Daud yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk menghadirkan juru selamat di bumi ini, supaya manusia yang berdosa itu bisa mengenal Allah dalam pribadi Tuhan Yesus itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan hidup bagi kita, Allah yang mau menyelamatkan kita itu datang ke dalam dunia. Kenapa? Dunia ini sudah lelah. Dunia ini sudah penuh dengan dosa. Manusia sudah berdosa dengan segala keinginannya. Dari si mujur sada bela krina godila lah terpakai nanti. Itu firman Tuhan katakan. Semua orang telah berdosa. Jadi kalau semua orang sudah berdosa, siapakah yang benar? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oleh sebab itu yang benar itu datang ke dalam dunia. Bagaimana caranya? Allah itu adalah roh. Allah itu tidak bisa dijangkau dengan tangan kita, dengan pikiran kita juga tidak bisa dijangkau Allah itu. Oleh sebab itu dia turun ke dalam dunia. Saya akan bisa menjangkau saudara. Saya tidak akan bisa menepuk pundaknya Nobi itu kalau saya tidak turun dari sini. Kalau saya mempertahankan saya di mimbar ini, saya akan. Tapi kalau saya datang ke sini, saya merangkul begini. Ya, ini akan bisa. Harus turun dari tahtanya. Allah harus turun dari tahtanya, menjumpai kita. Bagaimana caranya? Dia meninggalkan kemuliaannya, dia turun dari surga. Yohanes 3 ayat 13 itu, seorang pun tidak pernah naik ke surga selain daripada yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia berbicara tentang Yesus yang akan menderita di kayu salib itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah punya cara sendiri. Kita memang kekurangan cara. Saya nggak tahu membentuk bunga ini bagaimana supaya lebih cantik lagi. Dari mulai beli begini terus. Tapi kalau perancangnya ini bisa diubah ini. Tambahkan lagi daun-daunnya, pindahkan lagi yang putih ke atas, yang warna lila ini begini begitu. Mereka tahu kalau di situ bidangnya. Allah punya cara tersendiri. Bagaimana caranya untuk menjangkau, merangkul, menyelamatkan orang berdosa itu? Allah datang ke dalam dunia dalam pribadi manusia. Itulah Yesus. Sejarahnya ada. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Begini caranya, baru bisa manusia diselamatkan. Ia menjadi manusia. Firman Tuhan jelas mengatakan, Yohanes 1 ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Diberikan kepada sebagai
itu Allah itu, kekudusan Allah itu, kemahatauannya itu diberikan dalam pribadi Tuhan Yesus itu. Bukan berarti surga kosong, ya enggak. Makanya lirik lagu berkatakan dalam imanku tahu artinya, gitu ya. Dalam imanku tahu artinya. Ya. Makanya kurayakan kelahirannya. Aku bersyukur dia lahir dan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dari keluarga Daud, jelas Alkitab mencatat, kitab Nabi kecil itu mencatat dia akan lahir dari keturunan Daud itu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dan gak pernah Tuhan pakai orang yang gak tulus hati. Ya kan? Gak pernah orang Tuhan pakai, gak pernah Tuhan pakai orang yang gak tulus hati. Maka kalau tulus hati kita ini untuk Tuhan, gak usah pakai aku Tuhan, pakailah aku Tuhan, gak usah nyanyi gitu, dipakai Tuhan. Ini nyanyi cuma kita pakailah aku Tuhan dalam generasi ini, kan gitu kira-kira. Tapi kita gak tulus hati kita. Mau kemana boleh? Bantu dulu kalau perlu dibantu. Mau kemana boleh? Kalau bisa sih, kalau mau silakan tuh. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Bagaimana dengan Yusuf ini? Apakah dia merasa siap untuk menerima kedatangan Yesus dalam hidupnya? Menjadi bapa jasmaninya Yesus. Gak siap. Secara manusia dia gak siap. Secara manusia dia gak siap. Siapa yang siap? Seorang laki-laki yang menerima seorang perempuan yang sudah mengandung, yang itu bukan dari benihnya. Itu dilema, itu gak mungkin bisa, kecuali bayaran. Kecuali kalau terpaksa. Karena zaman dulu ada juga orang kalau meninggal suaminya, istrinya sedang mengandung, dia harus diambil alih oleh saudaranya. Nah, itu juga karena terpaksa, karena ada budaya yang ada. Tapi hari ini jarang orang yang mau ada. Zaman ini gak akan ada orang mau digitukan, kecuali orang-orang gak percaya dibayar dia. Nah, ini yang terjadi dalam diri Yusuf. Dia berat untuk menerima itu. Maka tindakan yang dilakukan apa? Dengan diam-diam untuk menceraikan istrinya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, sahabat dulu Allah berbicara berulang kali dengan berbagai cara, termasuk melalui mimpi. Nah, dalam mimpi itu malaikat Tuhan berkata, apa katanya? Yusuf anak Daud. Sekali nama Yusuf anak Daud. Jadi ini berbicara tentang silsilah. Saya dulu sering, kalau saya itu mengingatkan dosa saya, Ibu Teti sering mengingatkan saya dulu begini, oh Reguna si masak-masak katanya, si masak-masak, mengingatkan bahwa saya ini akan masak, mati, binasa, oleh kalau tidak saya mengenal Tuhan dengan benar. Jadi bermasak-masak yang akan binasa, orang yang berdosa, itu yang terjadi. Jadi kalau ini dikatakan anak sialu, silsilahnya dibilang Yusuf anak Daud,
supaya Yusuf mengerti siapa itu, dan Yusuf tahu kitab suci bahwa dari keturunan Daud itulah akan dibuat dia menjadi berkat. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tuhan berbicara, sebab anak yang di dalam kandungannya ialah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari kitab para nabi sudah jelas dikatakan, seorang putra akan lahir untuk kita. Sesungguhnya perempuan itu akan mengandung, seorang darah itu akan mengandung, dan dia akan melahirkan anak laki-laki, dan dia diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Ini yang dikatakan di sana. Dan itu berbagai banyak sebetulnya dikatakan lewat para nabi, dinubuatkan. Dan inilah yang dikatakan kepada Yusuf, mengingatkan kembali. Memori Yusuf itu diingatkan bahwa inilah yang ditetapkan oleh Allah. Maukah engkau memenuhi kehendak Allah itu? Maukah engkau menjadi saluran berkat baginya? Itu yang ditanya kepada Yusuf. Maukah engkau menyambutnya? Maukah engkau dipakai oleh Tuhan saluran berkat, mendatangkan juru selamat ke dalam dunia ini, menghadirkan juru selamat ke dalam dunia ini lewat hidupmu, lewat keluarga? Tuhan berbicara kepadanya. Ya, Tuhan berbicara kepadanya. Ini bagi Yusuf gak gampang, tapi dia mengingat inilah yang sudah dinubuatkan, inilah yang sudah dijanjikan, inilah yang sudah dikatakan kepada mereka. Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang dikandung itu adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Membuka pikiran Yusuf atas rencana Allah, atas dunia ini. Bukan itu, bukan dalam pulau saja ya, tapi atas ini mengglobal, atas dunia ini. Tuhan berbicara kepadanya. Ayat 21 ini ayat kuncinya ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus itu juga berasal dari Allah. Hal itu terjadi untuk apa? Supaya genaplah yang dikatakan Apa? Tuhan, supaya Ayat 22 mari kita lihat. Hal itu terjadi, sama-sama kita membaca. 2, 3 ya. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Iya, genaplah firman Tuhan yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sudah difirmankan oleh Tuhan kepada Nabi-Nabi bahwa seorang anak laki-laki akan lahir. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal. Jauh sebelumnya Tuhan sudah berbicara kepada nabi-nabi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Lawan genap apa? Terjadi. Ganjil. Makanya kalau kan mesti genap ganjil, kita ganjil. Ganjil orang karo gimana? Hah? Kalau ganjil orang karo lain dari yang lain. Iya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang disampaikan, mengingatkan. Memori Yusuf itu mengingatkan kembali. Memori Yusuf itu mengingatkan kembali.
tanggal 6 Desember 2025 genap 105 tahun GKMI. Tanggal 6 Desember saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Dan waktu itu sudah dirayakan di Semarang. Dan yang merayakannya adalah generasi muda, sekalipun orang tua ada. Dan mereka mengingat kembali apa yang sudah pernah dilakukan oleh para senior mereka. Jadi satu hal yang perlu kita lihat di sana, ketika saya melihat video itu, saya mengingat itu. Pemikiran saya kembali diingatkan bagaimana dulu Injil dimulai diberitakan di tempat ini. Bagaimana dahulu ketika gereja ini dimulai 30 Maret 1997. Itu terinspirasi bagi saya bagaimana kembali kalau itu akan dibuat ulang, dibuat seperti apa mau dibuat. Saya foto-fotonya sudah kena banjir semuanya, nggak ada lagi. Ya, dulu nggak ada pula file kita ya. Kalau ada file bisa disimpan. Kalau disimpan, handphone yang laptopnya pun kena banjir ya, nggak bisa makanya tersimpan di surga. Makanya nama kita tersimpan di surga itu paling bagus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita, berbicara kepada kita, mengingatkan memori kita, justru seperti itu, mengingatkan apa yang sudah disampaikan kepadanya bahwa seorang darah itu akan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Allah yang menyertai di gelombang yang manapun, siapa takut? Allah yang menyertai. Kalau bersama dengan Allah itu, kalau Allah yang menyertai, kenapa kita mesti takut? Waktu Natal di Raja Bernah itu hujan ya. Dari sini pun sudah mulai gelap. Di Balai Kasih kami sudah kena hujan. Di rumah Bibi Mama Dea itu sudah mulai pakai payung supaya kami bisa masuk ke dalam mobil juga. Dan sepanjang jalan itu hujan deras, dalam mobil pun harus pakai mantel. Inilah kejadiannya ya. Yang di pinggir sini karena angin masuk, air masuk, pakai mantel. Dalam mobil pun pakai mantel. Nah, jadi sepanjang jalan itu cuma berdoa, Tuhan kalau Engkau mau beritakan Injil malam ini, buatlah Tuhan mengantarkan orang-orang itu hadir. Sebelumnya itu saya bilang sama Bapak John isi minyak mobil. Dia bilang payah minyak Bu. Kalau Tuhan mau kita Natal lah. Itu yang dia tulis ke saya begitu ya. Ya sudah. Saya telepon Bapak Nia supaya siapkan minyak. Tapi Bapak John juga inisiatif mobil ke SPBU. Dapat 2 tempat SPBU ya Pak John, sehingga tangki itu bisa penuh. Hari ini masih stok di rumah Bapaknya masih ada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah menyertai kita, jadi kalau itu terus dalam Natal, Allah nggak menyertai? Menyertai juga. Tetap Allah menyertai. Seperti apapun gelombang itu, hujan deras pun, ada nggak ada orang, Tuhan Allah tetap menyertai kita. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, seperti hormat lalu, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apakah kita akan seperti saya dulu, pergi pelayan kalau nggak ada orang hadir, nggak pulang modal? Saya bilang itu saya udah bertobat, udah minta ampun sama Tuhan. Tuhan nggak pulang modal ini. Yang dilayani cuma sekian orang, minyak sepeda motor sudah berapa habis, tenagaku berapa habis, biaya perjalanan berapa habis. Yang ada yang dilayani hanya sekian orang, nggak pulang modal istilahnya. Itu yang saya bilang, tapi saya sudah minta ampun ya. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara akan seperti saya ketika Tuhan percayakan untuk melayani? Lepaskan
dari jelmai pasti lemas, tapi bukan itu mengurangi hati kita untuk tetap bersyukur kepada Allah, tetap menyertai kita. Yusuf yang akan dihadapinya itu gak gampang. Bagaimana menerima Maria yang sudah mengandung? Bagaimana orang akan berhitung itu? Anak itu lahir tanggal berapa, bulan berapa, kapan mereka menikah? Tuhan akan hitung itu. Orang lain akan hitung. Ini akan mempermalukan. Tapi dia jalani itu. Karena apa? Mengingat apa yang Tuhan katakan. Seorang darah akan mengandung anak laki-laki, dan engkau akan memberi nama Yesus. Kenapa Yusuf? Iya. Kenapa nggak yang lain? Anak perana yang sebaya dengan Yusuf pada waktu itu. Kenapa nggak yang lain? Yusuf keturunan Daud. Engkaulah yang memberi nama anak ini Yesus. Kenapa harus aku? Begitu ya. Kenapa harus aku yang menghadapi ini? Waktu tadi Ibu Damelia berbicara, saya mengingat dia cerita tentang waktu bagaimana Bapak dulu di Penang selama 40 hari. Berapa? 34 hari waktu itu ya. Tinggal imigrasi untuk perpanjangan izin permen lah istilahnya kan begitu ya, tinggal izin tinggal di sana. Harus perpanjangan itu harus pergi ke imigrasi karena Bapak belum bisa bawa pulang. Dan hari ini ketika Tuhan izinkan terjadi dengan sendirian, suami di Tanjung Pura, kakaknya di Langsang, terjebak di Langsang. Ibu sekarang sedang sekarat. Bagaimana untuk menghadapi itu? Immanuel. Ya, Yusuf mengalami hal yang sama. Gak gampang baginya menyambut Yesus dalam hidupnya. Tapi ketika itu apa yang dikatakan, saya sudah bangun dari tidurnya. Mungkin waktu tidur itu pun dia, waktu mimpi itu, aku gak Tuhan, aku tetap gitu. Saya pikirin tafsir saya ya. Tapi waktu dia bangun dari tidurnya, apa terjadi? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Hiduplah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Lewat Natal, Tuhan kiranya berbicara kepada kita. Mengawali khotbah Natal di tengah-tengah jemaat hari ini, saya menghimbau, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, bukalah mata ini. Kalau selama ini tertidur, bangunlah. Hiduplah menurut yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Seperti Yusuf, ketika dia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Lewat Natal ini, Natal kadang-kadang membuat katanya datang damai sejahtera, tapi Natal juga akan membuat orang kehilangan damai sejahtera. Siapkan satu dengan yang lain. Akulah yang lainlah. Kenapa aku terus yang MC? Kenapa aku terus yang masak? Yang lain kenapa rupanya? Ya, kenapa yang begini? Kenapa yang begitu? Bangunlah. Lakukanlah seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Yusuf melakukan itu. Mari kita bangun. Lakukanlah seperti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Lakukanlah itu sama seperti untuk Tuhan. Sekalipun tidak seperti yang kita pikirkan. Sekalipun ada banyak penolakan, tetapi tidak bersetubuh dengan Dia,
sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, tapi dia menolak keinginan dagingnya. Berapa lama itu? Gak tahu saya berapa bulan waktu itu Maria mengandung bayi Yesus dalam kandungannya. Lalu Yusuf mengambil dia dari istri, diresmikan di suami istri. Berapa lama menunggu tapi dia melahirkan, baru dia bersetubuh sebagai suami istri. Ini bukan, mari kita berpikir dengan logika kita. Laki-laki mana yang sanggup seperti itu? Ini sudah istrinya, ini sudah murid. Ya kan? Murid ya? Iya, tapi nggak boleh disentuh. Iya. Kalau nggak murid pun dia itu kalau sudah 9 bulan bersama, ini akan ngeri. Kalau terus bersama, ini akan dijatuh ke dalam dosa. Tapi ini dia mengambil keputusan untuk tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Lalu ia menamakan dia Yesus. Ini yang dilakukannya, Bapak Ibu saudara-saudara. Bagaimana itu melakukan firman sesuai dengan firman Tuhan? Seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita? Bangunlah, sambutlah Yesus. Sambut dia. Dia yang juru selamat itu. Dia yang berkata kepada kita, lakukanlah seperti apa yang dilakukan katakan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara? Akhir tahun ini apa yang Tuhan katakan? Lihat Tuhan yang akan baru. Dalam 1 minggu ini, adakah perkataan Tuhan yang berbicara kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang masih muda? Ada kira-kira orang muda? Ada yang Tuhan katakan kepada kalian dalam 1 minggu ini? Perkataan Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Natal itu ada perkataan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Lewat situasi kita, lewat sukacita, lewat kemalangan, lewat banjir, lewat semuanya, Tuhan berbicara kepada kita. Saya bergumul, kata keponakan saya yang di Malaysia begini, Pak Bondi, carilah rumah di sana. Gak mungkin Bapak itu tinggal di berada seperti itu. Anaknya pun gak sayang sama dia. Anaknya gak sayang sama dia. Nanti aku carikan di mana dia bisa makan. Aku yang bayar pun dari sini. Itu yang dia bilang. Bagaimana itu menerimanya? Ibu saya sudah sekarat, kata Nabi. Ibuku memang sekarat, tapi setengah karat lah. Iya, 1/3, 1/4 kan begitu ya. Dalam kondisi yang seperti ini, sibuk dengan Natal dan sebagainya, carikanlah rumah di sana. Itu yang dia katakan. Tapi saya belajar bagaimana Tuhan, apa yang harus kulakukan. Entah ini jalannya dia bisa memberitakan Injil, sekalipun selama ini sudah diperdengarkan. Gak gampang. Untuk menerima itu tidak gampang. Dia laki-laki, dia istrinya gak ada lagi. Saya sendiri, ibu saya sudah tua. Apa yang harus dilakukan? Tapi sama seperti Yusuf ini tadi, ketika dia bangun, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan kepada dia. Maka mari kita berdoa, Tuhan kau mau apa lewat semuanya ini? Kau mau apa dengan situasi kami? Semua kita memiliki banyak kesulitan, banyak masalah. Tapi Tuhan katakan apa? Allah beserta engkau. Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta dengan aku. Dengan kehadiran Yesus itu Immanuel, Allah beserta. Kalau disambut Yesus itu Immanuel,
Amin. Amin. Sambutlah Yesus. Saya sudah menyambut dia. Dalam hati saya, Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang akan menyertai dalam seluruh semua yang kita lakukan itu. Bangunlah, jangan terus tidur, jangan terus mimpi. Ada masanya Yesus bangun. Tadi memang dia mimpi ya. Malaikat Tuhan berbicara kepadanya, tapi dia terus nggak dalam mimpi itu, nggak dalam angan-angan. Tapi dia bangun lalu melakukan seperti apa yang diberitakan Tuhan kepadanya. Yusuf berbuat sesudah bangun dari tidurnya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ada tindakan. Ketika kita mengambil satu keputusan mengikut Tuhan, ada tindakan kita. Ketika kita menyambut Natal, ketika menyambut Yesus dalam hidup kita, ada tindakan kita. Ada yang mau kita lakukan untuk Tuhan, bukan hidup untuk dirinya sendiri, bukan hidup untuk kenyamanan dirinya sendiri. Yusuf tidak mengambil kenyamanan hidupnya sendiri. Yusuf tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi dia juga mementingkan kepentingan orang banyak. Dan dia tidak berdosa dalam hal itu. Tidak mempermalukan istrinya, tidak mempermalukan keluarga besar daripada Maria. Dia mengambil Maria menjadi istrinya, sah. Tidak mempermalukan keluarga besar Maria, tidak mempermalukan keluarga besar Yusuf yang sudah pasti sepakat mereka tunangan waktu itu. Tidak menjadi aib di tengah-tengah keluarga besar masyarakat di mana mereka tinggal. Nggak jadi siang itu menikah. Kenapa? Udah hamil istrinya. Nggak membuat aib di situ. Ketika dia menyambut Yesus dalam hidupnya, ketika Tuhan berbicara kepada hidupnya, dia punya tindakan. Apa tindakan kita? Kalau memang saudara sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, apa tindakan saudara? Sebagai bukti aku mau melakukan seperti apa yang diperintahkan malaikat itu kepadamu. Yusuf mengambil tindakan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi dengan catatan apa? Ia tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki. Yang ketiga, dia memberi nama Yesus kepada anak itu. Tiga ini langkah tindakan dibuatnya. Ia mengambil Maria, otomatis akan menghilangkan aib. Ia memberi nama Yesus. Dia tidak bersetubuh, komitmennya, ada komitmen. Lalu dia memberi nama Yesus kepada anak yang lahir itu. Apa tindakan kita setelah kita bernafas? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang dilakukan. Kalau saudara anak Tuhan, kalau saudara sudah bertemu dengan Yesus, pasti ada yang Tuhan suruh untuk dilakukan. Ya, karena ada orang bilang begini, aku nggak ada karunia aku apapun dalam pelayanan ini. Lu lagi bertobat. Saya katakan terus terang, belum kau bertobat. Kalau kau nggak punya karunia, karena setiap orang yang percaya minimal diberikan satu karunia. Kalau belum bertobat gimana ya? Seperti anak yang lahir ya, dalam kandungan, apapun nggak bisa dilakukannya. Kalau kita sudah bertobat, sudah mendengar suara Tuhan, ada yang Tuhan katakan kepada kita, kita berbuat seperti apa yang Tuhan katakan itu dalam hidup kita. Setiap hari pasti ada Tuhan katakan dalam hidup kita. Setiap waktu pasti Tuhan katakan dalam hidup kita. Setiap momen pasti Tuhan akan katakan, ajarkan kepada kita sesuatu apa yang diperintahkan Tuhan itu. Itulah yang dilakukan. Itu artinya menyambut Yesus dalam hidup kita. Bertemu dengan Yesus, menyambut dia, berarti menerima dia seperti menyambut tamu. Ketika tamu itu datang, mari silakan duduk di rumah kami. Silakan duduk. Lalu kita ambil tindakan kita, memberikan minuman bagi dia. Lalu kita tanya, apa tadi rencananya? Ada tindakan kita. Demikian juga kita dengan hidup kita ini dengan Tuhan. Kita sambut dia dalam hidup kita ini.
tindakan kita, melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Dan Tuhan pasti berbicara kepada kita. Dan sekalipun itu benar, Immanuel, ya kan? Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Allah beserta kita, Allah beserta kami. Itu janji Tuhan. Engkau menyertai kami dalam seluruh proses kehidupan kami, perjalanan iman kami, semua kegiatan kami, kehidupan kami. Engkau bersama dengan kami. Biarlah kami boleh melihat janji-Mu itu, sebagaimana Yusuf mengambil keputusan melangkah bersama dengan Tuhan dan tidak takut mengambil Maria dan istrinya. Bahkan dia bertindak seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada-Mu. Biarlah kami boleh melakukan itu juga. Kami boleh menteladani hidupnya Yusuf, supaya kami juga Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada-Mu, orang yang sudah menerima Engkau, kami mau melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tapi kalau ada di antara kami ini yang ada di sini, belum mau melakukan perintah Allah, belum mau melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, biarlah anugerah-Mu turun atas mereka, supaya mereka bertobat dan datang kepada-Mu, menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.